Oke guys, welcome back to Cakradivara Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Battlestroke The Heaven Season 5 episode ke-180 Shoyen. Seperti biasa, kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana Shoyen baru saja keluar dari tablet batu Huang Quan Yaoseng ketika bertemu rombongan Pulau Naga Utara yang diutus untuk menjalin ikatan aliansi dengan Piton 9 alam baka. Mengetahui hal itu, Shoyen langsung menemui Yomi, mengabarkan keberhasilannya membatalkan segel tablet batu dan memberikan esensi darah Huang Quan Yaoseng, serta memohon kesediaan ketua suku Piton 9 alam baka itu untuk tidak ikut campur masalah naga void kuno, karena kaisar naga baru yang diserang adalah rekan sehidup sematinya sejak lama. Tanpa disangka-sangka, bukannya setuju untuk tidak ikut campur, Yao Ming justru bersedia membantu Shoyen mendukung Pulau Naga Timur yang bisa menjadi anggota geng substitusi berhubung Kanjeng Medusa harus segera memasuki retreat. Nah, di episode kali ini kita akan melihat bagaimana kelanjutan upaya Shoyen membantu Pulau Naga Timur, utamanya dengan mencegah kemunculan suku Phoenix Iblis Surga yang datang sebagai aliansi 3 Pulau Naga untuk menyerang Jian. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita terobos. Atuh. Setelah mengantarkan Kanjeng tercinta memasuki retreat panjang, Shoyen masih berdiam diri beberapa lama di mata air Huang Quan untuk memeriksa warisan yang telah diberikan Saint Iblis mata air kuning itu kepadanya. Shoyen melakukan pemeriksaan menyeluruh dan menemukan bahwa Huang Quan Yaoseng telah menanamkan 3 teknik mata air kuning ke dalam tubuhnya. Shoyen yakin bahwa hasil dari keterampilan 3 teknik Huang Quan yang dia miliki akan jauh melampaui apa yang ditunjukkan Yao Xiaotian, berhubung metode yang ditanamkan sudah include dengan berbagai pemahaman Huang Quan Yaoseng terhadap tekniknya sendiri. Baru setelah memeriksa 3 teknik Do Huang Quan, Shoyen pun mengeluarkan esensi darah Huang Quan Yaoseng yang segera melepaskan fluktuasi energi dahsyat ke segala arah. Tak lama setelah esensi darah dikeluarkan, segala sesuatu yang ada di sekitarnya langsung membeku, menunjukkan betapa besar dominasi dari seorang doseng bintang 9 puncak yang hanya memiliki setengah langkah tersisa untuk menjadi seorang Dodi. Tidak mau membuang waktu banyak-banyak untuk mengagumi kekuatan esensi darah tersebut, Shoyen melakukan pemunian singkat dengan api surgawi sebelum menelannya bulat-bulat tanpa ragu. Nah, tepat ketika Shoyen melahap esensi darah Huang Quan Yaoseng, tiba-tiba saja Doki di dalam tubuhnya menjadi kacau sebelum kemudian menciptakan letusan energi dahsyat yang bahkan sampai keluar mata air dan menembus langit wilayah binatang. Melihat letusan energi yang begitu dahsyat jelas membuat 2 macan yang tersisa di luar khawatir. Bahkan King Lin sudah OTW turun untuk memeriksa langsung kalau tidak dihentikan Xiaoishan yang percaya kalau Shoyen pasti mampu melewati ujian kultivasi semacam ini. Sementara itu di sisi lain Shoyen harus mengakui bahwa energi yang terkandung dalam esensi darah Huang Quan Yaoseng sangat luar biasa, bahkan cukup kuat untuk meledakkan seorang Dojun bintang 5. Letusan energi itu juga turun dirasakan oleh Kanjeng Cailin yang sedang melakukan transformasi di dalam mata air kuning, dan meskipun mengetahui kesulitan yang dirasakan oleh Shoyen, saat ini tidak ada hal yang bisa dia lakukan kecuali memberikan pemuda itu ungkapan semangat dari lubuk hatinya yang terdalam. Shoyen. Memang Shoyen mengalami kesulitan, namun pemuda itu adalah seorang ahli muda yang setiap jengkal hidupnya dipenuhi dengan pengalaman hidup mati demi menjadi lebih kuat, dan karena itulah permasalahan semacam ini tidak akan membuatnya menyerah untuk memurnikan seluruh esensi darah Huang Quan Yaoseng yang diberikan kepadanya. Dan benar saja, setelah beberapa lama memurnikan esensi darah Huang Quan Yaoseng, fluktuasi energi yang mengamuk sebelumnya mulai mereda sebelum digantikan dengan letusan energi lain yang sama kuatnya namun jauh lebih stabil. 2 macan segera turun untuk melihat, begitu pula Yao Ming dan para tetua yang juga tidak sabar mengabarkan informasi mengenai Phoenix Iblis Surga yang telah mereka dapatkan untuk Shoyen.
Yao Ming cukup terkejut ketika melihat Xiaoyan telah berhasil memanfaatkan esensi darah Huang Quan Yaosen untuk mencapai puncak bintang 1 doseng, mengingat peningkatan kekuatan di ranah ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan. Yao Ming bertegur sapa dengan duo macan dan Xiao Yishan mengabarkan bahwa sepertinya Xiaoyan sedang berusaha melewati langkah terakhir untuk menyelesaikan penerobosannya. Dugaan Xiao Yishan tidak meleset sama sekali karena di dalam kepompong energi Xiaoyan tengah menstabilkan energinya sebelum kemudian meledakkan pusaran es di sekitarnya yang menandakan bahwa retreat telah berakhir. Setelah es meledak, tampaklah sosok Xiaoyan dengan aura agung Huang Quan Yaosen yang turut ditularkan kepadanya, membuat King Lin, Xiao Yishan, dan juga Yao Ming segera mengucapkan selamat atas keberhasilan Xiaoyan mencapai puncak bintang 1 doseng di usia yang semuda ini. Xiaoyan balik mengucapkan terima kasih kepada Yao Ming yang telah meminjamkan tempat kultivasi sebaik ini untuknya, membuat ketua suku Piton 9 Alam Baka itu udah sampai capek meminta sang tuan muda ketiga keluarga Xiao untuk bersikap santai aja atuh bro. Yao Ming kemudian menanyakan keberadaan Kanjeng Medusa sehingga Xiaoyan pun menjelaskan kalau retreat yang dilakukan bininya itu sepertinya akan memakan waktu lama. Tianyao Huangzu. Nah, seusai tujuannya sampai nyamperin Xiaoyan ke mata air kuning, Yao Ming pun segera mengabarkan informasi tentang keberangkatan rombongan Phoenix Iblis Surga yang meskipun tidak berjumlah banyak, namun mereka dipimpin langsung oleh 3 tetua agung yang kesemuanya merupakan ahli doseng. 3 tetua agung ini perlu diperhatikan karena kekuatan gabungan mereka seharusnya bisa menandingi ahli doseng bintang 3 yang jelas lebih kuat dibanding mereka semua. Karena situasinya menjadi cukup berbahaya untuk Pulau Naga Timur, Xiaoyan pun tanpa ragu meminta bantuan Yao Ming dan para tetua Piton 9 Alam Baka untuk menjegal rombongan Phoenix Iblis Surga sebelum kemudian masuk sebentar ke dalam mata air Huang Quan untuk berpamitan kepada Medusa. Xiaoyan melihat sosok Medusa dalam wujud piton penelan surganya sebelum kemudian mengemukakan bahwa dia dan rombongannya yang lain akan bergegas menuju alam naga Phoenix untuk membantu Jian memblokade rombongan Phoenix Iblis Surga. Namun Xiaoyan akan memasang penghalang terkuatnya di tempat ini dan meminta bantuan suku Piton 9 Alam Baka untuk selalu memastikan keselamatan Kanjeng selama retreatnya. Baru setelah menyampaikan pesannya, Xiaoyan pun melayangkan satu lagi tatapan sekilas kepada Medusa sebelum kemudian naik ke permukaan dan meninggalkan kekasihnya yang diam-diam membuka mata karena dia masih mendengar semua perkataan yang Xiaoyan sampaikan kepadanya. Medusa merasakan kehangatan aneh yang dahulu tidak pernah sekalipun dia rasakan, di mana kehangatan ini muncul ketika Medusa sadar entah sejak kapan dia telah menjadi salah satu orang yang selalu membuat Xiaoyan khawatir. Karena itulah dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menjalani retreat sehingga terlahir kembali menjadi petarung yang lebih kuat dan tidak perlu lagi membuat Xiaoyan khawatir ataupun terluka untuk melindunginya. Nah, ketika Kanjeng OTW nyari spot yang oke buat melanjutkan retreat, tiba-tiba saja dia melihat ada cahaya aneh dari dasar mata air yang terasa sangat kuat sekaligus berbahaya. Meski berbahaya, Medusa sudah membulatkan tekad dan seperti hal yang selalu dilakukan oleh Xiaoyan, kali ini dia juga akan mengambil resiko untuk menantang bahaya demi menjadi lebih kuat. Oke, perpisahan sama kanjengnya udahan. Xiaoyan pun kembali ke permukaan dan setelah memasang penghalang spasial untuk menutupi seluruh mata air Huang Quan, tuan muda ketiga keluarga Xiao itu pun bergabung kembali dengan rombongannya untuk segera memulai perjalanan menuju alam Dewa Void. Sementara itu di perbatasan alam Dewa Void, tampak kapal-kapal luar angkasa yang dinaiki oleh rombongan Phoenix Iblis Surga ngetem di sana, di mana kapal tersebut dipenuhi dengan para penari yang sibuk untuk menghibur para utusan. 3 tetua agung suku yang bernama Kun Huang, Yin Huang, dan juga Feng Huang tampak begitu santai menikmati hiburan di atas kapal. Sementara Ji Feng yang tidak tahan lagi akhirnya bertanya kenapa mereka tidak juga beranjak dari tempat ini setelah 3 hari berlalu.
Feng Kuang selaku pemimpin tertinggi rombongan segera memerintahkan para penari untuk pergi sejenak agar dia bisa memberikan kata-kata penenang untuk Phoenix Iblis Surga Muda yang masih memerlukan banyak pengalaman tersebut. Baru setelah situasi lebih kondusif, Feng Kuang pun menjelaskan jika mereka memang tidak perlu terburu-buru karena apabila 4 pulau naga sudah baku hantam duluan dalam waktu lama dan akhirnya bengek, bukan hanya Kaisar Naga Void kuno dan buah naga Phoenix yang bisa mereka dapatkan, namun juga keuntungan untuk menaklukkan naga Void kuno secara keseluruhan. Baru setelah mendengar penjelasan itu, baik dua tetua agung yang lain, Jiu Feng, Feng Qian, dan seluruh penghuni kapal membungkuk hormat sambil memuji kebijaksanaan Feng Huang sebelum tiba-tiba. Nah, buat kalian yang nggak sabar gitu ya sama spoilernya Cakradiva gitu, spoilernya Cakradiva, spoilernya BTTH yang udah Cakradiva upload itu sampai dari awal sampai tamat itu ya, pokoknya udah tamat itu yang jutaan view itu, kalian bisa langsung nonton aja di Ginosis ya, udah banyak tuh di playlistnya, malahan udah ada yang semua tuh dari awal sampai tamat nanti ya, udah yang udah digabung gitu maksudnya. Tiba-tiba saja raksasa emas entah dari mana muncul dan menghancurkan kapal luar angkasa Phoenix Iblis Surga hingga membuat para murid krucil segera terhempas keluar dengan begitu kejam. Feng Huang langsung meraung marah ketika mempertanyakan siapa orang yang berani-beraninya menyerang suku Phoenix Iblis Surga. Sementara Ying Huang memilih untuk tidak banyak omong dan langsung menyerbu ke arah raksasa emas yang sangat sombong tersebut. Sayangnya raksasa emas yang sombong itu memang memiliki kekuatan untuk bersikap sombong karena tidak membutuhkan banyak waktu sampai si empunya raksasa alias Mang Oyen untuk memiting ketua agung Phoenix Iblis Surga tersebut sampai tidak mampu bergerak sama sekali. Tidak terima rekannya dibully oleh raksasa emas antah berantah seperti itu, gini gantian Kun Huang yang maju sebelum kemudian melepaskan teknik langit bumi yang membentuk pusaran dengan kekuatan isap padat dari dalam perutnya. Xiaoyan masih tidak bergeming ketika melihat kekuatan isap tersebut, malah dengan sukarela memberikan sebanyak apapun energi yang Kun Huang mau kalau memang tetua gembul Phoenix Iblis Surga itu mampu menelan kekuatannya. Sejumlah besar energi api surgawi yang dipenuhi kekuatan destruktif menyebar dari tubuh Xiaoyan dan membuat Kun Huang buru-buru menutup lubang hitam di perutnya sebelum diubah menjadi kuali pemunian api surgawi. Dirinya sendiri dan Ying Huang dikalahkan dengan begitu mudah jelas membuat Kun Huang bertinyi-tinyi karena dia yakin bahwa raksasa emas di hadapannya itu juga merupakan ahli doseng bintang 1 puncak seperti mereka berdua. Mengetahui bahwa musuh yang tiba-tiba muncul ini bukanlah ahli sembarangan, Jiu Feng dan Feng Qing'er juga buru-buru bergabung dalam pertarungan. Namun mereka segera ditahan oleh geng Duo Macan tanpa bisa berbuat apa-apa. Sudah agak dengan serangan diam-diam ini, Feng Huang pun segera menghancurkan ruang di sekitar mereka untuk mengungkap pengecut macam apakah yang telah mengganggu rombongan Phoenix Iblis Surga. Dan ternyata betapa terbagong-bagongnya Feng Huang ketika dia melihat sosok yang cukup familiar keluar dari dalam robekan ruang spasial, di mana sosok familiar itu tidak lain dan tidak bukan adalah ketua suku Piton 9 alam baka terdahulu yang seharusnya sudah mati karena kerasupan Aing Maung ketika berkultivasi. Namun ya seperti yang kita tahu, cerita kerasupan Aing Maung itu hanyalah hoax yang disebarkan oleh Yao Xiaotian. Karena itulah para tetua agung suku Phoenix Iblis Surga itu langsung terkejut ketika melihat Yao Ming. Feng Huang berusaha bersikap tenang dan bertanya apakah Yao Ming memang berniat membentuk permusuhan di antara dua suku yang seharusnya tidak memiliki dendam satu sama lain seperti ini. Yao Ming tertawa kecil mendengar pertanyaan Feng Huang sebelum dengan jujur mengungkapkan bahwa dia sama sekali tidak ada niatan untuk bermusuhan dengan Phoenix Iblis Surga. Namun sayangnya suku binatang iblis peringkat kedua itu telah mengganggu Xiaoyan, dan karena persahabatan di antara mereka berdua, Yao Ming akan menganggap siapapun musuh Xiaoyan akan menjadi musuhnya sendiri. Betapa terkejutnya Feng Qing'er dan Jiu Peng ketika mendengar nama Xiaoyan dan segera mengungkapkan ekspresi tidak percaya ke
ketika mengetahui bahwa si raksasa emas yang dari tadi ngisengin rombongan mereka adalah Xiaoyan. Feng Huang juga menjadi agak kesal ketika mendengar Xiaoyan yang dikenal sebagai pencuri biji bodi malah datang menghajar nyawanya, membuat orang yang disebut malah cengengesan tidak menyangka kalau namanya begitu viral di antara Phoenix Iblis Surga. 你俩这么久， Xiaoyan mengingatkan rombongan Phoenix Iblis Surga bahwa membela 3 pulau naga yang seolah memiliki kekuatan lebih besar untuk memberontak pada Kaisar Naga tidak akan berakhir baik, dan apabila para burung perkutut ini mau menarik diri mereka sekarang, maka Xiaoyan tidak akan lagi mempermasalahkan hal ini. Feng Huang hanya tersenyum sinis mendengar asbunnya bocil FF kemarin sore seperti Xiaoyan dan memberitahu bahwa saat ini kondisi Pulau Naga Timur sudah kritis, di mana bahkan jika mereka kembali sekarang, Kaisar Naga Void kuno yang baru bersama seluruh rakyatnya sudah berubah menjadi puing-puing. Xiaoyan berusaha menahan emosinya dan berhubung burung-burung enggak tahu diri ini menolak untuk menyerah, maka dia pun tidak keberatan untuk membuat mereka tinggal untuk selama-lamanya. Dengan demikian pertempuran antara rombongan Xiaoyan, Picuring Piton 9 alam baka melawan Phoenix Iblis Surga pun tidak terhindarkan lagi. 两位斗圣元首， Waduh, ternyata penyerangan ke Pulau Naga Timur udah dimulai nih, dan Phoenix Iblis Surga sedang menunggu waktu yang tepat untuk beres-beres sisanya. Apakah Xiaoyan mampu mencegah kedatangan Phoenix Iblis Surga untuk membantu aliansi 3 Pulau Naga? Coba yang udah nonton spoilernya di Ginosis, coba atuh komen. Abis ini gimana ceritanya? Gerak, ayo.